Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur hanyalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik serta hidayah, nikmat kesehatan dan berjuta bahkan bermiliar kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita semua yang tidak terhingga sehingga tidak dapat kita sebutkan nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya kita wajib mensyukurinya dari setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu kita semuanya wajib untuk mensyukurinya. Dan salah satunya dalam bentuk wujud syukur tersebut adalah menggunakan jiwa raga ini, jasadiah kita semuanya, kemudian hati kita juga untuk bertolabul ilmi. Salam serta salam, tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah di hari Senin yang merupakan sudah memasuki hari ke-19 di bulan Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2025, kita akan sama-sama menyimak belajar kembali ilmu sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Maknun, yang seperti biasa kita akan dibimbing oleh gurunda tercinta Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Namun jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab bermajelis online bersama Bumiku Mengaji. Di antaranya yang pertama, jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, kemudian juga menuntut ilmu ini tentu saja kita sadari dan tentu saja kita ikuti dengan penuh kesadaran, dengan penuh kekhusyuan. Tak lupa pula, mari kita catat setiap apa yang akan disampaikan, poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Berikutnya juga kami ingin sampaikan, meskipun dalam kondisi online, kami ingin sampaikan bahwa adab majelis tetap diberlakukan seperti halnya untuk senantiasa menutup aurat, menjaga adab majelis yang mulia, mulia sesuai dengan syariah Islam. Dan nanti insya Allah di sesi kedua nanti, seperti biasa kami akan membuka forum tanya jawab. Begitu untuk tanya jawab, jadi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui melalui tombol resen yang terdapat pada Zoom meeting ini, yang insya Allah oleh panitia nanti akan dibantu untuk diaktifkan mikrofonnya. Berikutnya jemaah sekalian yang semoga sama-sama yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, pada kajian malam hari ini insya Allah kita akan menyimak tentang temanya, yaitu persiapan perang Tabuk. Dan mudah-mudahan Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah taala pada malam hari ini dapat hadir, kemudian juga seluruh anggota keluarganya diberikan kesehatan. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya
permohonan maaf disampaikan kepada dari Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala kepada jemaah sekalian karena dua pekan Senin yang lalu terdapat anggota keluarga Ustadz yang sedang mengalami gangguan kesehatan ataupun juga sakit begitu. Semoga Ustadz Zuna Ali Hasan Bawazir dan seluruh keluarganya senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk jemaah yang baru saja bergabung ke dalam Zoom meeting Bumiku Mengaji ini, insyaallah kami akan sampaikan informasi terkait dengan em, informasi grup WA Bumiku Mengaji. Dan insya Allah, Alhamdulillah, Bumiku Mengaji sudah menyediakan dua grup, yaitu grup khusus Ikhwan dan grup khusus Akhwat, di mana informasi-informasi tentang kajian yang akan diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji akan di-share melalui sosial media Bumiku Mengaji maupun juga WhatsApp grup di WhatsApp grup Bumiku Mengaji. Bagi jemaah yang ingin bergabung ataupun juga jemaah yang belum bergabung, kami persilahkan untuk bergabung. Nanti insya Allah oleh panitia akan di-share link khusus Ikhwan dan link khusus Akhwat untuk bergabung ke dalam grup Bumiku Mengaji. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah untuk kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji direkam melalui channel YouTube Bumiku Mengaji dan Alhamdulillah untuk beberapa jamaah yang eh, merasa tertinggal kajiannya ataupun juga absen dalam mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, cuplikannya dan rekaman kajiannya akan dapat diakses melalui channel YouTube Bumiku Mengaji. Untuk sementara dan untuk sambil menunggu informasi terbaru dari Ustadz Ali Hasan Bawazir, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada jemaah sekalian, mohon bersabar untuk menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Demikian untuk informasi yang dapat kami sampaikan, kita tunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bicara tentang haji, tidak salah jika sebagian ulama mengatakan haji itu sebagai sebuah madrasah yang setiap mereka yang mengambil kurikulum madrasah haji ini tadi, dia akan keluar sebagai alumni dengan bertambah Islam dan imannya. Semakin baik akhlak dan perangai dan perilakunya, semakin bagus sikapnya, dan kita tahu betapa besar anugerah dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada manusia, menyampaikan kepada mereka agar menunaikan ibadah haji, apa yang akan mereka peroleh? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum." Umumkanlah kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, sehingga nanti mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menunggang kendaraan. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Kita perhatikan ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana di dalam surat Al-Hajj ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa para jamaah haji itu mereka datang ke sana untuk menyaksikan manfaat-manfaat mereka. Perhatikan firman Allah ini, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manafi' untuk mereka. Manafi' ini jamak dari manfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ini pun tanpa alif lam.
Artinya menunjukkan bahwa jumlah manfaat yang Allah berikan di dalam ibadah haji adalah manfaat yang unpredictable jumlahnya, yang terprediksi dan yang tidak terprediksi, yang jumlahnya tidak akan mungkin manusia membatasi dan mengumpulkannya. Dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari situ kita menyadari bahwa ketika seseorang dia di dalam menunaikan ibadah haji, dia menegakkan segala rukun, wajibnya, dan menjaga semua syarat dan ketentuannya. Dia menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dan mengurangi nilai-nilai ibadah hajinya. Dan kemudian dia meresapi segala manfaat yang dia akan peroleh. Maka jangan heran bagaimana janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar. Al-Hajjul Mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji dengan baik, haji yang baik tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tabi'ul hajj wal umrah. Ikutilah ibadah haji dengan ibadah umrah. Karena keduanya ini mengikis habis dosa dan kefakiran sebagaimana api mengikis habis kotoran yang ada pada besi. Otomatis mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji ini dan mereka memahami setiap makna yang mereka jalani dari ibadah umrah ini, dari ibadah haji dan umrahnya, yang mereka kemudian menangkap itu dan mereka menunaikannya dengan benar. Mereka menjalankan semua yang Allah wajibkan kepada mereka dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah haji tersebut. Dan juga kemudian mereka mencoba menyaksikan, liyashhadu, kata Allah Subhanahu agar mereka menyaksikan. Dan lam di sini dijelaskan oleh para ulama sebagai lamu ta'lil yang menunjukkan supaya mereka menyaksikan manfaat untuk mereka. Dan ini menunjukkan kepada Baik, kita bahwa ibadah haji Alhamdulillah. tidak cukup mereka menjalani begitu saja tanpa hadirnya hati, tanpa kesadaran, tanpa pemahaman bahwa di balik ibadah haji yang besar yang mereka jalani ini, di situ ada manfaat-manfaat besar. Yang di antara manfaat besarnya, saudaraku fillah, adalah bagaimana seseorang itu disucikan hati dan jiwanya. Bagaimana mereka pulang dari ibadah hajinya seperti dilahirkan kembali. Baik, Alhamdulillah. Ustaz Ali Hasan Bawazir Fitullah Ta'ala sudah hadir dan bergabung di Zoom meeting ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat yang sih? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana keluarga Ustaz yang kemarin sekarang? Alhamdulillah. Sehat walafiat yang sih? Alhamdulillah berobat jalannya saja nggak sampai di tempat inap ya. Alhamdulillah, ya betul, jalan aja. Tapi qadarullah dua kali Alhamdulillah. bertepatan dengan waktu. Sian qadarullah, Masya Oh, Allah. Akbar. Allahumma musta'an. Baik, Alhamdulillah Ustaz, semuanya sudah sehat kembali. Kami turut senang dan turut berbahagia mendengarnya. Dan mudah-mudahan Allah jaga Ustaz dan juga seluruh keluarganya dalam kondisi Amin ya sehat rabbal walafiat. alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya kami langsung saja persilakan kepada Ustazuna Ali untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini tentang persiapan Perang Tabuk. Tafadhol ya Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Rahman Rahim yang begitu besar rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semuanya. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beberapa kali kita sempat libur, tapi semoga itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu, tidak mengurangi semangat kita untuk terus mencintai Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pada kajian sebelumnya terkait dengan
peristiwa perang Tabuk, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi sejumlah sahabat radhiyallahu anhum untuk mereka turut andil di dalam peperangan ini, ya, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dan akhirnya mereka pun berbondong-bondong untuk hadir, untuk ikut serta di dalam peperangan ini dengan sejumlah harta yang bisa mereka sedekahkan di jalan Allah. Ada yang bersedekah sedikit, ada yang bersedekah banyak sesuai dengan kadar kemampuan mereka masing-masing, ya, dan itu menunjukkan kepada kita bagaimana sejumlah sahabat bahkan radhiyallahu anhum yang mereka itu sampai meratap, sampai menangis karena mereka tidak mendapati sesuatu yang bisa membekali mereka di dalam perjalanan uh, jihad perang Tabuk ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sahabat yang kemudian mereka itu berupaya untuk ikut serta, ya, yang pada awalnya dia mendapatkan penolakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian setelah itu dia kemudian disertakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an dan beberapa orang sahabatnya. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa beberapa orang sahabatku mengutusku, ya, untuk mengajukan diri kepada Nabi SAW untuk ikut serta di dalam perang Tabuk, tapi mereka minta untuk dibekali. Ya, mereka datang seperti dia menghadap Nabi SAW atas nama sejumlah sahabat-sahabatnya. Ya, dan kemudian ikhwatal iman, dia pun bertanya, kata Abu Musa radhiyallahu an, ya Nabi Allah, inna ashabi arsaluni ilaika litahmilahum. Ya Rasulullah, beberapa temanku mengutusku agar aku menghadap engkau ya Rasulullah, agar engkau membawa mereka, ya, beserta engkau di dalam perang ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Wallahi la ahmilukum ala syai. Ya, demi Allah, aku tidak bisa bawa kalian sama sekali. Ya, demi Allah, aku tidak bisa bawa kalian sama sekali. Yang pada saat itu bertepatan mungkin dengan lagi kesalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun ini perkataan Abu Musa sendiri, bahwa faktuhu wa huwa ghadbanun wala asy'ur. Ya, saya mendapati ketika saya menyampaikan ini sepertinya Nabi SAW sedang emosi, namun saya tidak sadar. Ya, saya tidak menyadari hal itu. Maka dia pun balik, ya, dari tempat Nabi SAW dalam keadaan sedih karena Nabi SAW mengatakan seperti itu. Aku tidak bisa bawa kalian sama sekali. Ikhwatal iman. Yang menjadi beban berat bagi Abu Musa al-Asy'ari adalah bahwa bagaimana status diriku di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana status diriku di hadapan Nabi. Maka dengan segala kesedihannya, dia pun menghadapi para sahabatnya dan menceritakan apa yang dia alami, ya, penolakan yang dia alami dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak lama, ya, setelah dia menceritakan hal itu kepada teman-temannya tentang penolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau mendengar Bilal menyeru, Ayah Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais. Ini nama Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilmu. Ya, ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uk. Sambutlah panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau memanggilmu. Maka aku pun menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi SAW menyampaikan, Khudh hadainil qarinaini wa hadainil qarinaini li sittati ab'iratin ibta'ahunna. Kata Nabi SAW, ambillah dua onta ini dan dua onta lagi dengan 6 ekor onta yang telah aku jual, gitu ya. Dan kemudian di saat itu, kata Abu Musa al-Asy'ari, dia mengatakan inna Rasulullah sallallahu dia Abu Musa pun menyampaikan kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, Rasulullah SAW telah memberi kita bekal. Ya, kita akan berangkat, ya, bekal dengan 4 ekor onta ini.
Namun ada masalah, ya. Dia merasakan ada masalah. Masalahnya di mana? Dia sudah pernah menyampaikan penolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana sikap Nabi kepada dirinya. Namun kok sekarang berubah, ya? Dia tidak mendapatkan itu, malah mendapatkan onta yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun mengatakan kepada teman-temanku, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadaku 4 ekor onta ini dan membawa kalian, menyarankan kalian untuk berangkat dengan menggunakannya. Namun demi Allah, kita tidak akan berangkat kecuali ada salah seorang di antara kalian berangkat bersamaku, berjalan bersamaku untuk mendengar langsung dari orang yang turut mendengar apa yang disampaikan Nabi SAW kepadaku. Ya, sehingga jangan sampai kalian mendugaku mengucapkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun teman-temannya mengatakan tidak perlu seperti itu, wahai Abi Musa. Innaka indana la musaddaq. Kamu ini orang yang kami percaya. Jangan khawatir. Kami tidak pernah meragukanmu. Wala naf'alanna ma ajabt. Namun karena apa yang kau minta kami akan maui. Kami ikuti itu. Maka kemudian Abu Musa pun berserta salah seorang dari teman-temannya ini berangkat menuju salah seorang sahabat yang turut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari awalnya demi Allah aku tidak akan membawa kalian, kemudian berubah ya menjadi memberikan bekal onta kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini bagaimana Abu Musa radhiyallahu an beliau menghilangkan keraguan yang ada pada diri para sahabatnya atau potensi keraguan itu dengan cara seperti ini. Walaupun beliau bagaimana disampaikan oleh sejumlah sahabatnya, kami percaya dengan engkau wahai Abu Musa, kamu tidak perlu melakukan seperti ini. Namun Abu Musa tetap menunjukkan bagaimana sikapnya akan hal ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang lain lebih gamblang lagi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dia mengatakan, Abu Musa menyebutkan, "Ma sana'na halafa Rasulullah SAW la yahmiluna wa ma indahu ma yahmiluna." Apa yang bisa kita perbuat? Nabi SAW telah bersumpah untuk tidak membawa kami, tidak menyertakan kami. Dan beliau tidak memiliki sesuatu untuk beliau sertakan kami di dalam peperangan ini. Namun kemudian setelah itu beliau memanggil kita dan mengajak kita pergi. Seakan-akan Nabi SAW lupa dengan sumpahnya. Ya, seakan-akan Nabi SAW lupa akan sumpahnya. Maka aku pun bertanya kepada Nabi. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, inna atainaka nastahmiluk. Wa innaka halafta an la yahmil an la tahmilana thumma hamaltana afanasita. Ya Rasulullah, afwan. Engkau mengatakan engkau telah setelah aku datang kepadamu untuk minta engkau sertakan, namun engkau bersumpah untuk tidak membawa kami, tidak menyertakan kami ya Rasulullah. Namun setelah itu engkau menyertakan kami. Apakah engkau lupa ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, Lastu ana ahmilukum, walakin Allah hamalakum. Inni wallahi la ahlifu ala yaminin, fa'ara ghairaha khairan minha, illa ataitu alladhi wa khairun wa tahallaltuha. Kata Nabi SAW, yang membawa kalian, menyertakan kalian di dalam peperangan ini bukan aku, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidaklah bersumpah atas suatu sumpah. Namun kemudian aku melihat yang lain lebih baik daripada sumpahku itu, maka aku akan melakukan yang lain itu, yang baik itu, dan aku akan membayar kafarah dari sumpahku tersebut. Di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah dijelaskan oleh para ulama bahwa terkadang seseorang karena kondisi emosinya dia bersumpah dengan sesuatu, ya, dan sumpah ketika emosi itu berlaku, ya, sumpah ketika emosi berlaku sebagaimana di dalam riwayat ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Dan juga berlakunya itu bukan kemudian berarti mengikat, namun ketika dia melihat bahwa di dalam
melepaskan diri dari ikatan sumpah itu dengan membayar kafarahnya itu lebih baik, maka dia lebih baik melakukan hal itu, membayar kafarah dari sumpahnya, ya, membatalkan sumpahnya dan melakukan apa yang semestinya dia lakukan yang lebih baik daripada sumpah tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah yang lainnya yang menarik yaitu Wasilah ibn al-Asqa' radhiyallahu an, salah seorang sahabat, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Wasilah ibn al-Asqa' radhiyallahu an, ketika utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memproklamirkan, mengumumkan untuk diberlakukannya peperangan, ya, dipersiapkan diri untuk melakukan peperangan perang Tabuk, maka aku pun menemui keluargaku, ya, dan menyampaikan hal ini, dan aku berangkat, ya, untuk berangkat jihad fisabilillah. Tapi pada saat itu sebagaimana di masa yang sangat krisis dan sulit, sedikit sekali sahabat yang memiliki kemampuan untuk membekali dirinya di dalam jihad ini. Termasuk Wasilah Ibn al-Asqa' radhiyallahu an. Maka dia pun sambil berkeliling kota Madinah, dia mengatakan begini, "Ala man yahmilu rajulan lahu sahmuhu?" Apakah ada orang yang mau menyertakan satu orang, ya, sambil mengumumkan di satu pasar, menyertakan satu orang bersamanya di dalam peperangan ini, maka semua jatah ghanimah yang akan diperoleh orang itu akan menjadi haknya, akan diberikan kepadanya. Maka setelah dia menyampaikan beberapa kali seperti itu, ada salah seorang yang cukup senior dari Ansar, seorang syekh yang mengatakan, "Iya, saya mau untuk itu. Ya, saya mengambil haknya dari ghanimah ini, dari harta rampasan perang nantinya, dan saya menanggung semuanya, bekal, kendaraan dan lain sebagainya." Maka kata Wasilah bin Al-Asqah, "Iya, ya, kamu menanggung kendaraan, bekal, makanan dan lain sebagainya. Dan nanti dari apa yang saya dapat dalam peperangan ini kamu berhak untuk mendapatkannya." Kemudian aku pun berangkat, kata beliau. Ya, maka aku berangkat bersama seorang teman yang terbaik karena orang itu ikut menemani Wasilah radhiyallahu an. Dengan teman yang terbaik, dia memenuhi semua bekalku, kendaraanku, makanku dan seterusnya dan seterusnya. Sampai selesai peperangan, aku mendapatkan beberapa onta muda, ya, beberapa onta muda, dan aku pun menggiringnya, mengatakan kepadanya, ini yang saya dapatkan di dalam peperangan itu. Maka orang senior ini tadi dari sahabat Ansar, dia duduk sambil duduk di atas salah satu tas kulit yang biasa ditaruh di ontanya, ya. Kemudian dia mengatakan, coba kamu bawa jalan onta itu, bawa kemari, coba bawa ke sana. Ya, disuruh narik ke depan, disuruh lagi mundur ke belakang, ya. Coba kamu giring ke sana kemari. Kemudian kata dia, bagus. Luar biasa ini, onta-onta bagus, kata orang tua senior dari Ansor ini tadi. Dan kemudian Wasilah mengatakan, "Innama hiya ghanimatuka allati syarattu lak." Ya. Ini adalah onta-ontamu, bukan onta-ontaku, kata Wasilah. Ini syarat yang telah aku tentukan pada awal peperangan. Bahwa aku berjanji, siapa kamu bawa aku di dalam peperangan ini, kamu penuhi bekalku, maka hasil peperangan ini nantinya adalah untuk kamu. Ini yang saya dapatkan, beberapa onta muda ini, dan ini menjadi milikmu semuanya. Kemudian sahabat senior itu mengatakan, "Khudh qala nisaka ya ibna akhi fa ghairu sahmika aradna." Sudah, kamu bawa pulang onta-ontamu ini wahai keponakanku, karena yang saya harapkan bukan ontamu itu. Ya, saya tidak berharap ghanimahmu. Saya tidak berharap itu. Maksudnya dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia cuma mau membawa teman dan memiliki teman di dalam perjalanan jihad ini, dan kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sejumlah orang-orang Badui
yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak ikut serta di dalam perang Tabuk ini, ya, untuk tidak ikut serta. Mereka mengatakan karena ada kondisi yang sulit, karena banyak keluarga yang harus ditanggung dan yang lain sebagainya. Ya, karena mereka minta izin seperti itu, diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima dalih dan alasan mereka. Ya, diizinkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak menerima dalih dan alasan mereka. Kenapa tidak diterima? Karena mereka bohong. Mereka nggak jujur. Ya, ada 82 orang yang seperti itu. Dari Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surat At-Taubah dari ayat 43 sampai 45. Yaitu surat At-Taubah. Allah menyampaikan afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Allah Subhanahu wa taala memaafkan karena engkau telah mengizinkan mereka untuk tidak ikut serta di dalam peperangan ini sampai jelas bagimu siapa di antara mereka yang benar dan kamu mengetahui siapa di antara mereka yang berbohong. Tidaklah yang meminta izin kepadamu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa tidak akan mungkin orang yang bertakwa minta izin untuk tidak berangkat jihad. Mereka dengan imannya dan takwanya kepada Allah dan hari akhir, pasti mereka semangat dan antusias untuk berangkat berjihad dengan harta dan nyawa mereka di jalan Allah. Karena Allah Maha tahu tentang hatinya orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang meminta izin kepadamu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hati mereka penuh dengan kebimbangan. Dan mereka terus bolak-balik di dalam kebimbangan itu. Di surat Taubah ayat 43 sampai 45. Peristiwa perang Tabuk, ikhwatal iman, banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Dan itu memberikan petunjuk juga kepada antum, kepada kita semuanya. Bagaimana surat At-Taubah ini juga disebut oleh sebagian ulama sebagai surat Al-Fadhihah. Surat yang menyingkap aib. Aibnya siapa? Aibnya orang-orang munafikin. Orang munafikin di Madinah tersingkap aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Jadi surat ini penuh dengan karakter dan ciri orang-orang munafikin. Yang diantaranya di dalam ayat yang kita kaji ini, bahwa cirinya mereka, kalau di masa-masa sulit, ya sebelumnya kita telah membahas ayat bagaimana mereka mencemooh dan mencibir orang-orang yang sedekah. Ya, kalau sedikit dikatakan Allah nggak butuh. Kalau sedekahnya banyak mereka ente pamer, ente sok ria, ente sok begini. Ya memang orang-orang munafik ini suka komentar tapi tidak mau beramal. Itu adalah di antara karakter mereka. Selalu mencibir dan mencemooh. Dan di dalam konteks ini ketika mereka dituntut untuk turut andil di dalam suatu perjuangan, mereka akan punya banyak dalih dan alasan untuk tidak hadir di dalam perjuangan tersebut. Ini di antara karakter dan cirinya orang munafik. Ada saja alasannya. Saya tidak ini, saya masih itu, saya sibuk, saya ini, saya itu, dan seterusnya. Karena momen yang dituntut dari mereka adalah momen agar mereka ikut berjuang, agar mereka ikut berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang beriman, yang meyakini hari akhir, mereka tidak akan mengharapkan izin dari Allah untuk menunaikan tanggung jawab yang Allah wajibkan kepada mereka, terutama jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan menunda diri mereka untuk menyambut seruan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan nyawanya. Mereka bergegas dengan segala kemampuan yang ada, ringan dan beratnya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, taat atas perintahnya, dengan penuh keyakinan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
dengan penuh keyakinan akan balasan besar Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhanya, melihat wajahnya. Namun orang-orang yang hati mereka kosong dari keyakinan, mereka akan selalu mencari, meminta izin dan kemudian mencari-cari dalih dan alasan untuk menemukan alasan agar mereka tidak hadir di dalam perjuangan-perjuangan dan di dalam peperangan-peperangan. Karena memang itu berangkat dari hati yang penuh dengan kebimbangan dan keraguan. Mereka bingung, mereka bimbang, mereka tidak punya keyakinan. Cukuplah kebimbangan dan ketidakyakinan mereka itu sebagai tanda akan kemunafikan mereka. Ikhwatal iman. Setelah sejumlah orang-orang Arab Badui yang seperti itu, demikian pula orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah. Mereka ketika melihat kaum muslimin mempersiapkan diri untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafikin tidak cukup untuk tidak hadir, namun mereka lebih dari itu, mereka merendahkan semangat, ya, mereka mengecilkan semangat para sahabat di dalam semangat mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian mulai menjadi komentator-komentator. Sebelum terjadinya peperangan ini, siapa kira-kira yang bakal menang? Siapa begini? Apakah kita akan bisa sanggup dan seterusnya? Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita ini mau berhadapan dengan Romawi karena perang Tabuk ini melawan Romawi. Perjalanannya jauh lagi. Kita mencoba menghadang mereka di Tabuk. Ya, Tabuk itu masuk daerah Jordan saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyingkap semua syubhat mereka, semua propaganda mereka di dalam Al-Qur'an. Di ayat ke-42 dari surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qaridan lattaba'uk, walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah, fasayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, andai kata itu adalah harta yang dekat, ya, ghanimah yang dekat, dan perjalanan yang ringkas, yang pendek, niscaya mereka akan mengikutimu. Ya, kalau gampang untuk mendapatkan ghanimah itu, niscaya mereka akan mengikutimu. Namun karena perjalanan yang jauh yang memenatkan bagi mereka, mereka tidak mau mengikutimu. Dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah, andai kata kami bisa keluar bersamamu, wahai Muhammad, dan kaum muslimin, kami akan berangkat. Mereka membinasakan diri-diri mereka sendiri dan Allah Maha tahu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbohong. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Ishaq menyampaikan sejumlah orang dari orang-orang munafik saling berkata satu dengan lainnya. Mereka mengatakan, sudahlah, ini terlalu panas. Nah, sama tutup pintunya. Jazakallah khair. Ini terlalu panas perjalanannya. Sedangkan bekalnya pun kita nggak ada. Ini terlalu melelahkan. Dan juga mereka mengatakan musuh kita ini Romawi. Pasukan yang paling kuat di muka bumi. Dan terus demikian. Terus mereka menyampaikan sejumlah argumen agar mereka tidak disertakan di dalam peperangan ini. Ya, membuat bimbang kaum mukminin dengan keimanan mereka yang paling kencang. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya di dalam surat At-Taubah dari ayat 81 dan 82, "Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun."
Orang-orang yang ditinggal itu mereka bergembira dengan ketidakberangkatan mereka menyelisihi Rasulullah SAW. Dan mereka tidak berangkat sedangkan Nabi SAW berangkat. Dan mereka enggan untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka mengatakan, sudahlah jangan berangkat di masa yang panas seperti ini. Jawab kepada mereka bahwa neraka jahanam jauh lebih panas daripada musim terik dan panas ini. Andai kata mereka paham, mereka mengerti. Dan nanti ketika itu terjadi, ya, jangan falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Ketika itu terjadi, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, hendaklah mereka tertawa sedikit dan banyak menangis sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman. Sejumlah orang ketika di masa perjuangan-perjuangan dan dituntut adanya pengorbanan-pengorbanan yang besar, ketidakikutsertaan mereka di dalam hal-hal yang seperti ini itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Ya, dan mereka memang enggan untuk mau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka enggan untuk ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan pahala. Kalau cuma pahala, pahala. Apa untungnya? Kegiatan-kegiatan dakwah ya yang di situ dituntut adanya pengorbanan harta, pengorbanan waktu dan lain sebagainya. Ikhwatal iman, kehidupan ini yang antum semua jalani ini sekali, tidak akan berulang. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum nanti di akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan antum di dunia. Bagaimana posisi kita saat ini di dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita dipakai apa oleh Allah? Cuman sibuk mencari dunia. Tidak ada andil dan kiprah di dalam perjuangan dakwah. Tidak ada turut serta di dalam mengembangkan kebaikan, menyuarakan kebaikan. Apa posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala saat ini di dunia? Itu menempatkan posisi antum nanti di akhirat kelak. Ana minum dulu sebentar. Bismillah. Ana ingat ketika Ana diamanahi untuk jadi ketua umum perhimpunan Al-Irsyad. Itu bahkan yang mengingatkan Ana itu sejumlah asatidzah, ya sejumlah ustaz. Antum ini kurang sibuk apa? Antum ini begini, antum menerima amanah yang berat, antum dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun Ana ingat di saat pertama kali Ana akan diangkat itu, Ana ditelepon oleh Ustaz Yusuf Isa Hafizahullah untuk dicalonkan sebagai itu. Ana ingin menolak tapi tidak langsung. Ana mau minta waktu. Ya, artinya Ustaz beri Ana waktu untuk mempertimbangkan. Maksud Ana bukan waktu untuk mempertimbangkan, pada hakikatnya waktu untuk menolak tawaran beliau. Tapi qadar Allah memang. Di saat beliau lagi menelpon Ana tidak sendirian, Ana dengan salah seorang syekh dari Timur Tengah, dari Saudi Arabia. Dan Ana sampaikan barusan yang nelpon adalah Ustaz Yusuf Hafizahullah dan meminta Ana seperti ini. Dan Ana akan tolak. Ana jujur Ana sampaikan, Ana akan tolak. Tapi karena yang meminta adalah seorang yang menurut Ana cukup senior, Ana tidak enak langsung menolaknya sekarang. Ana minta waktu. Nah itu. Syekh itu mengatakan, ya Syekh Ali, antum melihat apakah ada kebaikan untuk diri antum nanti di sisi Allah ketika antum menerima amanah ini. Apakah ada kebaikan yang bisa antum lakukan yang nantinya memberikan kebaikan antum sendiri nanti di sisi Allah? Waduh, Anda lihat ya, kegiatannya Perhimpunan Al-Irsyad adalah dakwah, pendidikan dan dakwah. Bukan cuma ada, pasti banyak kebaikan-kebaikan besar yang bisa dilakukan. Tapi ini amanah yang luar biasa beratnya, Syekh. Dia sampaikan, kalau misalnya itu amanah adalah antum terima bukan karena mengharap, tapi karena ditawari. Dan antum menerima itu, maka insya Allah Allah akan membantu antum. Ah, qadar Allah masya'afal. Padahal, subhanallah, benar kata sebagian asatidah itu, antum kurang sibuk apa?
Sehingga kemudian sekarang menerima amanah ini sehingga harus hadir di dalam acara-acara kegiatan sidang Dewan Fatwa, daurah para masyayikh, kegiatan-kegiatan pengumpulan donasi untuk Gaza, dan banyak lagi yang lainnya. Yang di dalam segala kesibukan-kesibukan yang luar biasa di dalam dunia dakwah. Allahul Musta'an. Namun, ikhwatal iman, walaupun masih ana pegang hal mana-mana ini, tapi ana melihat, insya Allah, ya, Anda berharap Allah Subhanahu wa taala membantu Anda dan di saat yang bersamaan sebagaimana yang tadi Anda sampaikan bahwa itu adalah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam Al-Fawaid. Beliau menyebutkan, jika kamu ingin mengetahui seperti apa kedudukanmu nanti di sisi Allah, lihatlah seperti apa kedudukan kamu sekarang di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu dipakai apa oleh Allah? Apakah kamu menjadi alatnya dakwah? Apakah kamu menjadi alat untuk menyuarakan agama Allah Subhanahu wa taala? Jika kamu berada di antara barisan orang-orang tersebut, menjadi orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi agen-agennya Allah Subhanahu wa taala, menjadi sales-salesnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menyuarakan dan menyampaikan dan menjajakan kebenaran ini, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita di posisi seperti ini. Bukan karena kelayakan, bukan karena sesuatu yang memang karena si fulan dan si fulan, tapi pure murni itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang memang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-mukhallafun, orang-orang yang ditinggal, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang memang tidak mau nyusahin dirinya untuk berberat-berat diri di dalam perjuangan. Mereka itu akan lebih senang dengan ketidakhadiran di dalam hal-hal seperti ini. Lebih suka untuk menjadi pengamat, lebih suka untuk menjadi penonton, lebih suka untuk berkomentar. Ya, udahlah, sudah ada si fulan, biar dia yang nanganin. Udah ada si fulan, udah ada yang biar dia yang nanganin dan seterusnya. Dan apa kesibukan mereka? Ya, sibuk dengan dunianya, mengumpulkan sejumlah apa yang mereka kumpulkan yang pada hakikatnya tidak ada satupun yang mereka bawa pulang. Ya, dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka enggan untuk berjihad dengan harta dan nyawa mereka di jalan Allah. Wa qalu la tanfiru fil har. Dan mereka berkata, sudah janganlah kalian keluar di musim panas seperti ini. Ya, mereka memiliki sejumlah dalih dan alasan untuk tidak berangkat. Bisa jadi karena pasaran lagi rame, bisa jadi kondisi lagi sangat susah, bisa lagi begini dan begitu dan seterusnya. Mereka mengatakan seperti orang-orang munafik ini, la tanfiru fil har. Jangan keluar di saat musim panas seperti ini. Maka dijawab, qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Jawab kepada mereka bahwa neraka jahanam jauh lebih panas andai kata mereka tahu. Andai kata mereka sadar. Ikhwafillah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan antum para panitia kajian yang juga turut serta di dalam terselenggaranya, tersebarnya kebaikan dan dakwah dimanapun itu. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu sebagai ikhtiar dari diselamatkan dari panasnya api neraka jahanam. Karena mereka yang dimasukkan ke sana sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayat ini falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Hendaklah mereka sedikit tertawa dan lama menangis sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang disibukkan dengan kelelahan dunia, disibukkan karena mereka enggan hadir di dalam setiap perjuangan-perjuangan ini. Lebih menikmati masa-masa santainya, nongkrong-nongkrongnya, ya, untuk waktu-waktu personal mereka, me time mereka, ya, sehingga tidak ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu untuk memikirkan kegiatan dakwah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mengutamakan yang penting saya dan keluarga. Ya, tidak sedikit manusia yang sibuknya seperti itu.
Semua program yang dijalani ya program personal atau program keluarganya. Liburan keluarga, ini keluarga, dan lain sebagainya. Atau pribadinya. Ya, program-program pribadinya. Yang kayak konteksnya adalah bisnis dan yang lain sebagainya. Yang tidak ada di dalam setiap agenda dan program dirinya itu Allah dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memang setiap orang akan menjalani sesuai dengan apa yang menurut mereka menjadi prioritasnya. Yang terkadang anak ketika melihat sejumlah para aktivis yang jazahumullahu khairan, yang mereka meeting siang dan malam, mereka acara di sana dan sini, mereka melakukan persiapan-persiapan. Padahal di dalam semua kegiatan-kegiatan itu memakan biaya, memakan waktu, menghabiskan energi mereka, dan membuat mereka tertunda dari perhatian terhadap bisnis dan usaha mereka sendiri secara personal. Ya, ini Anda melihat bagaimana seperti kemarin belum lama ini kegiatan daurah para ustadz yang diselenggarakan oleh teman-teman di Jakarta misalnya. Dan sebentar lagi ada sidang Dewan Fatwa yang tiap hari anak pantau bagaimana kegiatan mereka. Ada acara ini, ada pertemuan di sini untuk persiapan itu, persiapan tempat, persiapan ini, dan menggalangan donasi dan lain sebagainya untuk mensupport kegiatan itu. Ini semuanya memakan waktu yang luar biasa. Membuat mereka itu harus berkorban meninggalkan pekerjaan mereka. Jazahumullahu khairan. Namun di satu sisi, di sisi yang lainnya Anda melihat, Alhamdulillah, dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang berguna bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini menurut ana adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan sebagian dari antum, sebagian dari kita semuanya di dalam hal-hal yang besar, kita harus melakukan banyak effort untuk itu. Walaupun kadang kalau berpikir secara materi duniawi, ini dapat apa ya? Kita ngumpul-ngumpul begini, merencanakan membuat kegiatan daurah misalnya, kegiatan kajian, atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya untuk kebaikan kemaslahatan umat manusia. Ini terkadang kalau bicara profit personal, zero, tidak ada. Tapi tidak ada yang sia-sia. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fadaha. Jika kalian berbuat baik, maka baiklah untuk dirimu. Ya Allah Subhanahu wa taala berjanji, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan imbalan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang yang bernama Al-Jad bin Qais. Ya, Al-Jad bin Qais ini salah seorang munafik yang pada saat itu di kota Madinah dan dia adalah pimpinan dari Bani Salimah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari menemui dia. Ya, ketika Nabi SAW dalam proses persiapan untuk berangkat jihad, Nabi SAW menemui Jad bin Qais ini tadi. Al-Jad bin Qais. Karena dia adalah tokohnya Bani Salimah. Ya Jad, halakal amu fi jiladi Bani Asfar. Wahai Jad, apakah kamu memiliki semangat untuk berjihad melawan orang-orang bule itu? Bani Asfar ini Romawi, ya orang bule. Namun, ya orang munafik. Ya, walaupun nanti kita akan sebut bagaimana akhir dari Al-Jad bin Qais ini. Ya Rasulullah, awa ta'zanu li wala taftinni. فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا من نساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأسفر أن لا أصبر ya ya Rasulullah kata dia apa engkau tidak izinkan aku untuk tidak ikut serta dan jangan jerumuskan aku ke dalam fitnah ya dia menganggap ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajakan Nabi kepada beliau ya, kepada si Al-Jad bin Qais ini sebagai sebuah fitnah yang ditawarkan kepada dia. Kenapa? Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, kaumku itu yang paling kenal dengan aku. Bahwa aku ini orang yang paling gak kuatan dengan perempuan. Ya, yang gak kuat kalau melihat perempuan. Apalagi bule. Dia mengatakan seperti itu. Apalagi bule. Saya takutnya kalau saya berangkat bersamamu, ketemu orang Romawi, ketemu perempuan Romawi, saya gak kuat dengan mereka. Malah engkau malah membuat terfitnahnya diriku, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun
berpaling meninggalkan dia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, "Qad azintulak, sudah saya izinkan kamu untuk tidak ikut serta dalam peperangan ini." Allah Subhanahu wa taala turunkan terkait dengan dia, Al-Jad bin Qais ini, surat At-Taubah ayat 49. ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول ذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Di antara mereka ada yang berkata, izinkan aku dan jangan kamu memfitnahku. Ya, malah keberangkatanku itu menjadi fitnah bagiku. Dia mengatakan seperti itu. Maka Allah ingatkan, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah, dengan tidak berangkatnya mereka bersamamu di dalam jihad, ketidakhadiran mereka di dalam perjuangan ini menjatuhkan mereka ke dalam fitnah. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu akan meliputi orang-orang kafir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan di dalam tafsirnya, tadhafarat al-akhbaru min ahli at-ta'wil bi anna hadhihi al-ayah nazalat fil Jadd bin Qais. Sejumlah riwayat dari para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan Al-Jadd bin Qais. Ikhwatal iman, dan Al-Jadd bin Qais ini sebagaimana Anda sampaikan tadi, dia adalah pimpinan dari Bani Salimah, dan karena Nabi melihat kemunafikannya, dicabutlah kepemimpinan itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicabut dari dia dan digantikan kepada yang lain. Dialah pemilik onta merah di peristiwa Hudaybiyah yang menghindar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat para sahabatnya dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya, antum tahu perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya untuk sumpah setia membela darahnya Utsman ibn Affan yang pada saat itu diisukan mati dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ya, kapan terjadinya perjanjian Hudaybiyah? Di Hudaybiyah, di sekitar Makkah. Ya, perjalanan umrah bersama Rasulullah SAW. Jadi antum lihat bagaimana orang munafik di masa Nabi SAW, mereka pun umrah. Mereka umrah, bukan nggak tanggung-tanggung, umrah dengan Rasulullah SAW. Namun ketika di dalam perjalanan umrah ini ada muskilah, ada masalah, di situ dituntut adanya perjuangan, dituntutnya ada pengorbanan, dituntut adanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun lari. Di masa peristiwa baiat ini, dia tidak hadir di dalam pembaiatan tersebut. Dia lari menghindar dari baiat yang dilakukan bersama Rasulullah SAW, baiatur ridwan. Padahal semua yang ikut baiat diampuni oleh Allah dosanya dan tidak akan tersentuh dengan api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakum. Ada sejumlah sahabat, sejumlah orang-orang munafik juga yang mereka ini semakin merendahkan para sahabat di dalam semangat jihad mereka. Ya, di antaranya adalah Wadi'ah bin Thabit. Jadi dari keluarga dari kalangan dari Bani Amr bin Auf, dan salah seorang dari Asja yang disebut yang namanya adalah Makhshi bin Umayyar. Mereka saling berkomentar satu dengan yang lainnya. Atahsabuna jilada banil asfar ka qitalil arab ba'dihim ba'dha. Apa mereka ini mengira bahwa perang lawan Romawi itu seperti peperangan internal antara suku Mekah, orang Arab satu dengan Arab yang lainnya? Ini Romawi loh, Romawi loh. Ya, apakah Muhammad ini sanggup, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ini orang munafik? Ya, mereka saling berkomentar untuk merendahkan atau mengecilkan semangat para mujahidin di dalam jihad. Dan itu selalu seperti itu. Selalu mengecilkan pengorbanan, perjuangan. Selalu mengukur segala sesuatunya itu dengan sesuatu yang bersifat materi. Ya, mereka tidak melihat faktor pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat bahwa tidak menang pun tapi mati di jalan Allah adalah suatu kemuliaan. Mereka tidak melihat itu semuanya. Ya, mereka yang melihat, emang mau ngapain? Mau cari mati. Ya, menghadapi Romawi. Mau begini, mau begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun, mereka pun juga berkomentar. Satu di antaranya mereka mengatakan, Wallahi la waditu anni uqadi ala an yudraba kullu rajulin minna mi'atan jaldah wa ana
wa anna nanfalit an yanzila fina Qur'anun limuqatalatikum hadhihi. Ya, kemudian dia mengatakan bahwa takutnya, ya, tapi masalahnya mereka mengatakan bahwa bisa jadi kita belum pisah nih, akan turun ayat Quran mengomentari tentang diskusi dan omongan kita ini. Ini sialnya mereka yang munafik yang ada di zaman itu. Ya, kalau munafik-munafik di zaman kita, ya sudah tidak turun lagi ayat Al-Quran terkait dengan mereka. Tapi sudah cukup, ya, gambaran karakter mereka disingkap habis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, terutama di dalam surat At-Taubah. Bahkan anak memiliki sebuah kitab yang ditulis oleh sebagian ulama yang menjelaskan tentang karakter psikologis dari para munafik ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, bagaimana psikologisnya orang-orang munafik berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang hal itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Nabi SAW pun bersabda kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an, "Adrikil qaum fa innahum qad ihtaraqu, fasalhum amma qalu, fa in ankaru qul bala, qultum kada wa kada." Ya, samperin mereka, datangin mereka karena mereka telah tersingkap aibnya. Tanya kepada mereka tentang apa yang mereka ucapkan. Kamu bicara apa? Dan kalau mereka mengatakan, enggak kok kami enggak ngomong begini dan begitu, jawab kepada mereka, wahai Ammar, kalian yang berkata begini, kalian berkata begitu, kalian berkata begini dan begitu. Maka berangkatlah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menemui mereka. Dan mereka terkejut. Omongan internal 2 orang, 3 orang ini tadi di internal orang-orang munafik disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun bergegas menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, maaf kami ya Rasulullah, inna kunna nakhudu wa nal'ab." Kita cuma bersenda gurau, cuma main-main ya Rasulullah. Kami enggak serius. Kami cuma senda gurau saja. Ya. Kami tidak benar-benar dengan apa yang kami ucapkan ya Rasulullah. Itu dalih mereka. Bahkan ada di antara mereka itu sambil mengejar Nabi memegang tali pelana kuda Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya cuma main-main, saya nggak serius dengan omongan-omongan saya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala turunkan di surat At-Taubah ayat 64 sampai 66 menjelaskan tentang mereka. Yahdharul munafiquna tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منهم نعذبهم طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang munafik itu khawatir untuk akan diturunkannya satu surat yang menyingkap tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Katakanlah, istahzi'u. Innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Silakan kalian mengolok-olok. Silakan kalian bersenda gurau. Allah Subhanahu wa taala pasti menyingkap apa yang kalian, pasti akan memunculkan apa yang kalian khawatirkan. Jika kamu bertanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan itu? Kenapa kalian mengucapkan itu? Niscaya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bersenda gurau, kami cuma main-main. Maka jawab kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian berolok-olok? La ta'tadiru, tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami maafkan sekelompok dari kalian, kami akan siksa sekelompok yang lainnya karena mereka adalah para pelaku-pelaku dosa. Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat ini, ikhwatal iman, bahwa sikap di antara sikapnya orang munafik suka mengolok-olok ayat Al-Quran. Mengolok-olok tentang Islam dan agama Islam. Mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menjadikan itu sebagai bahan senda gurauan.
itu adalah bentuk kemunafikan. Yang Allah sebutkan, la ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf. Kalian sudah kafir setelah iman kalian. Allah sebut itu sebagai perbuatan kufur. Pelakunya kafir. Allahul Musta'an. Sejumlah kaum muslimin, ya, kemudian mereka main-main dengan ayat-ayat Allah. Ada belum lama ini viral sejumlah konten membuat dirinya berada hari pertama di neraka, suasana di neraka, dan seterusnya. Main-main dengan ayat-ayat Allah. Ini satu tipe dengan orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat itu, ayat-ayat ini kepada mereka. Maka hendaklah ikhwatal iman, seorang muslim berhati-hati di dalam dia berucap, di dalam dia bersikap, di dalam dia berbuat. Dia harus hati-hati. Karena setiap ucapan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang terucap di situ ada yang mengawasi dan yang mencatat. Jangan sampai kemudian seseorang mengentengkan apa yang dia ucapkan. Dia menganggap itu hanya ucapan biasa saja. Namun ternyata dengan itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yatakallamu bi kalimatin la ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nari jahannam ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Seseorang berbicara sesuatu yang dia anggap remeh, apa yang dia ucapkan itu dia anggap biasa saja, bahan sekedar mengucap. Dia tidak menganggap itu ucapan yang serius. Namun akibat ucapannya itu membuat dia jatuh ke dalam neraka jahanam lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Masih kita akan melihat pada kajian kita berikutnya ikhwatal iman tentang sikap-sikap orang munafik yang di dalam fase ini juga mereka nggak tanggung-tanggung effortnya. Mereka pun membangun masjid, ya. Mereka membangun masjid yang kita kenal dengan pembangunan Masjid Dirar. Yang itu akan insya Allah menjadi judul kajian kita yang akan datang, yaitu pembangunan Masjid Dirar. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Kang Zai dan ikhwah yang lainnya jika ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fiik Ustaz Zuna. Sangat menarik sekali dan selalu menarik. Dan tadi dapat disimpulkan dari hal-hal tentang orang-orang munafik itu biasanya ada apa namanya, ada ungkapan gitu ya. Ada ungkapan di kami itu eh, jika ada kemauan di situ ada jalan, jika ada keengganan di situ ada beribu alasan begitu saja. Eh, Ternyata sama dengan halnya ketika untuk bermajelis, ketika ngajak bermajelis atau apapun beramal soleh, banyak orang-orang itu yang menjawab, aduh nggak ada waktu. Sementara ketika eh, dilihat, ternyata main game begitu ya, menyempatkan atau Masya Allah. memprioritaskan untuk main game. Allahumma musta'an, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah. kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk Amin ya keimanan kita semuanya dijaga dalam keistiqomahan dan juga senantiasa diisi dalam kehidupan ini dengan hal-hal yang husnul khotimah insya Allah. Ya Rabbal. Baik, kita sudah memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Jawab sebelum Abi Yahya, tadi di tengah kajian sudah ada yang bertanya melalui chat box di Zoom meeting ini. Dari jamaah akhwat, yang pertama pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati dan menjaga Pak Ustadz beserta keluarga, juga seluruh jemaah kajian yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Izin bertanya Ustadz, apakah ini sesuai syariat bahwa menyebut Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai dengan 3 sebagai ayat 1.000 dinar begitu? Mungkin ada sebagian jamaah atau sebagian golongan Nah, yang menyatakan bahwa atau tolak itu dua ayat 2 sampai ayat dari Ustadz jazakumullah. barakallahu fiik. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Memang benar ada sebagian eh, buku-buku yang tersebar di sebagian masyarakat. Iya, iya, baru. Ada sejumlah buku-buku yang tersebar di sebagian masyarakat yang mereka
nyebut ayat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Mereka beranggapan ini sebagai ayat 1.000 dinar karena mereka membangun penamaan ini berdasarkan kisah mitos yang mereka buat di internal mereka, yaitu ada mitos seseorang yang kemudian karena dia mengulang-ulang ayat ini sejumlah kali, sekian kali tertentu, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan harta sebesar 1.000 dinar. Sehingga disebutlah ayat itu dengan ayat 1.000 dinar. Sebetulnya, wallahu a'lam bishawab, yang itu adalah penamaan yang tidak tepat, ya, penamaan yang bid'ah, tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menamakan dua ayat itu sebagai ayat 1.000 dinar, dan tidak ada konteksnya dengan 1.000 dinar, ya, tidak ada konteksnya dengan 1.000 dinar. Dan juga bahwa imbalan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi terhadap masalahnya. Ini konteksnya tidak terhenti kepada solusi yang sifatnya duniawi, tapi solusi yang lebih besar, solusi terhadap masalah ukhrawi, masalah-masalah di akhirat. Solusi dari bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, solusi bisa dimudahkan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, solusi dimudahkan ketika menyeberangi sirat, ya. Ini semuanya adalah makhraj atau solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki yang tidak ada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rizki kepadanya dari sisi yang tidak dia duga-duga. Ini tidak dibatasi dengan rizki duniawi juga, ya, bahwa rizki Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan tidak akan mungkin bisa dihitung jika itu konteksnya adalah rizki di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Jadi penamaan itu, Allah a'lam bishawab, adalah penamaan yang lebih tepat kepada bid'ah daripada sunnah. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya dan pencerahannya. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang bid'ah sehingga kita tidak terjerumus dalam dosa tersebut. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Abi Yahya yang sudah raise hand. Dilanjut nanti setelah Abi Yahya ada Ukhti Tarmizi Al-Ashi. Silakan Abi Yahya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan pada malam hari ini, terutama terkait dengan orang-orang munafik. Yang saya ingin tanyakan, Ustaz, kalau tadi kan disampaikan orang munafik itu banyak alasan gitu, Ustaz, ya mau perang aja alasannya begini, 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 alasannya itu tadi apa, takut 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 cewek lah, takut apalah ini lah. Lalu bagaimana dengan kita kita ini di zaman sekarang, Ustaz? Itu kalau apa, kalau alasan itu kayak gimana maksudnya, Ustaz? Kan kalau dulu Iya. kan di tahun-tahun berapa tahun yang lalu gitu kan, Ustaz, ada apa, ada aksi bela Islam gitu, terus wah Hmm. kita nggak bisa datang, kita nggak ini, yang ber, yang apa, yang melibatkan satu tokoh gitulah. Oh saya nggak bisa datang, nggak bisa ini karena ada urusan di sini. Apakah itu termasuk ini, Ustaz? Termasuk bagian dari kemunafikan itu apa gimana, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait yang apa, yang mengolok-olok ajaran itu, Ustaz. Yang Iya. mirisnya sekali di zaman ini, kebanyakan yang mengolok-olok itu nggak jarang juga seorang yang dianggap ulama gitu, Ustaz. Bahkan Allah. sampai mengatakan, iya, bahkan sampai mengatakan eh, ini mohon maaf ya, saya Nah, bilang yang berjenggot itu goblok apa gimana? Itu Masya Allah. bagaimana itu, Ustaz? Itu ada kok ininya. Itu Hmm. bagaimana itu, Ustaz, kita menyikapi hal yang semacam ini, terutama Iya. dari orang-orang yang dianggap ulama. Dan kalau kita ini dari apa, kalau kita beritahu ini salah, mereka justru yang menyerang kita, dianggap bahwa Iya. kita ini cupu apa. Itu saja, Ustaz, pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan yang pertama,
Ketidakhadiran di dalam suatu aksi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin untuk bela Islam. Aksinya dalam bentuk demo, ya, demonstrasi. Wallahu alam bisawab. Apakah itu termasuk bahwa ketidakhadiran itu sebagai karakter atau ciri orang-orang yang munafik? Ini sebetulnya tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, karena upaya bela Islam dengan melakukan suatu aksi demo pun adalah sesuatu yang harus ditimbang secara syariat. Ya, harus ditimbang secara syariat. Bagaimana syariat melihat hal tersebut? Apakah itu menjadi sebuah sarana dari sarana-sarana dakwah dan bela Islam secara hukum fikih dan syariat atau tidak? Ya, itu dilihat dari sisi itu. Sehingga ketika sarananya saja atau sesuatu yang dianggap sebagai sebuah sarana bela Islam itu sendiri masih sesuatu yang perlu didiskusikan dan ditanyakan kepada para ahli ilmu, apakah itu bagian dari sarana di dalam membela Islam, maka tidak boleh kita kemudian dengan gampang, dengan gegabahnya mengatakan orang yang tidak hadir dan tidak andil di dalam hal-hal yang seperti itu, kemudian dianggap sebagai orang-orang yang tidak membela Islam, ya, dianggap sebagai orang-orang yang tidak atau bahkan apalagi dianggap sebagai orang munafik karena tidak peduli dengan perjuangan Islam dan kaum muslimin. Dan juga kita juga perlu melihat bahwa sebagian besar umat Islam yang ikut hadir adalah sebagian besarnya mereka orang-orang yang awam yang mereka hadir di sana karena kepedulian mereka akan Islam dan kaum muslimin, dan kita bersyukur kepada Allah. Di satu sisi ya kita bersyukur kepada Allah bagaimana antusias umat Islam di dalam membela ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, membela Al-Qur'an, membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun di sisi yang lainnya kita juga berharap bahwa kaum muslimin berada di jalur yang benar di dalam membela agama Allah itu, di jalur ilmu dan amal dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Adapun untuk pertanyaan yang kedua, menyikapi cemoohan, tuduhan orang-orang munafik dengan sejumlah argumen dan dalil-dalil mereka. Orang-orang yang jelas munafik. Ya, artinya orang-orang yang jelas yang mereka itu dominan sifat-sifat munafik itu ada pada diri mereka. Maka mereka itu tidak butuh jawaban. Mereka itu tidak butuh argumentasi. Mereka itu harusnya cuma didiamkan saja. Karena memang mereka selalu ini memang bermain di air yang keruh seperti itu, tujuannya adalah untuk menunggu komentar. Memang itu yang mereka harapkan. Mereka berharap adanya reaksi-reaksi dari statement-statement mereka. Ketika 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 100 dan seterusnya, tembakan-tembakan mereka, statement-statement mereka, kenyelenehan-kenyelenehan mereka tidak direspon, maka di saat itu mereka mati gaya. Ya, ketika tidak direspon mati gaya mereka. Karena subhanallah antum melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala merespon mereka. Allah Subhanahu wa taala cukup dengan menceritakan kenyelenehan itu tanpa menyanggahnya. Ya, Allah cuma menyebutkan, nih mereka berkata begitu, nih mereka berkata begini, mereka berkata begitu. Terus apakah Allah sanggah statement mereka? Tidak disanggah oleh Allah. Ya, Allah tidak menyanggah, kamu nggak benar, kamu salah, kamu nggak seperti itu. Mereka tidak butuh argumen-argumen itu, karena mereka sendiri tahu mereka adalah orang-orang salah. Mereka hanya butuh untuk direspon. Ya, mereka hanya butuh untuk bahwa mereka dianggap sebagai orang yang bernilai dengan statement-statement menyimpang yang mereka sampaikan tersebut. Jadi sikap kita sama seperti sikap Al-Quran, bahwa adanya orang-orang ini memberikan kita sebagai menjadi vitamin bagi para aktivis dan dai untuk terus berdakwah di jalan Allah, biar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penilaian, bukan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustadz, apa satu lagi boleh Ustadz? Alan. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Yang ketiga pertanyaannya, bagaimanakah sifat-sifat munafik itu di surat At-Taubah yang Ustadz sebutkan tadi apabila dikaitkan dengan konteks masyarakat yang sekarang? Itu bagaimana Ustadz? Masya Allah, orang-orang munafik ini semakin akhir zaman semakin banyak, bukan semakin sedikit, semakin banyak. Itu yang perlu dipahami berdasarkan sejumlah asar riwayat dari sejumlah sahabat.
Ya, dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, beliau menyampaikan sejumlah riwayat ya terkait dengan banyaknya orang munafik. Sampai beliau pernah mengatakan, nanti akan tiba waktunya sebagaimana dalam kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi, nanti akan tiba waktunya di mana kamu masuk ke suatu masjid di hari Jumat dan kamu melempar batu secara acak di masjid itu dan pasti kena kepada orang munafik. Ya, ini yang disebut oleh Hudzaifah, melempar batu secara acak di hari Jumat di masjid, ya, dan pasti kena kepada orang munafik. Itu menunjukkan mayoritasnya adalah seperti itu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga kita belum sampai di zaman itu. Namun mereka adalah menjadi orang yang dominan. Terbanyaknya orang adalah orang munafik. Dari mana itu? Dari mana statement ini diambil rujuk dalilnya? Itu dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang sifat dan ciri serta karakter orang-orang munafik dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan, ya, ketika menyebutkan sifat-sifat orang munafik ini, bahwa Allah menyebutkan di awal surat Al-Baqarah 4 ayat tentang sifatnya orang bertakwa. Allah menyebutkan 2 ayat tentang sifatnya orang kafir. Allah menyebutkan 11 ayat tentang sifatnya orang munafik. Dan dari sejumlah uraian itu beliau menyampaikan bahwa di sini mengisyaratkan dan menunjukkan bahwa jumlah orang munafik lebih banyak daripada orang-orang beriman. Allah alam bisawab. Baik, demikian jawaban dari Ustaz Zuna Ali kepada Abi Yahya yang sudah menyampaikan 3 pertanyaan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ukhti Tarmizi Al-Asyi. Silakan. Ya, baik, terima kasih Kang Z, Aki bukan Ukti. Insya Allah. Oh iya, maaf. Eh, Waktu iya, itu iya. ada namanya sama tapi yang keluarnya Akhwat suaranya. Oh, ini suara isi saya waktu itu yang nanya, Kang Z. Nah, ya itu. Iya, Ya, jadi kebetulan kami apa betul. namanya menyimak bareng ini kebetulan Insya Allah kalau ada waktu. Barakallahu Baik, fikum. barakallahu fiik. Eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali, izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mohon kami diberi apa nasihat atau diberi taman ilmu. Jadi maksudnya selama perang-perang Iran dengan Israel kemarin kan ini kami melihat ada ya orang-orang kita ini terlalu membela Iran dengan komentar-komentarnya malah sampai membela Syiah juga jadinya. Memang mungkin di satu sisi eh, negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab memang kan sepertinya tidak mengambil aksi seolah-olah tidak mengambil aksi apa-apa dalam hal membela Gaza seperti itu. Tapi kan apa eh, kita kan tidak tahu kadarullah kita tidak tahu bagaimana apa keadaan di sana. Eh, nah, ini kalau sudah membela Iran dan malah sampai membela Syiah ini sudah masuk golongan apa ya kita ini Pak Usai kalau udah kayak gini ini? Eh, Barakallahu. saya takut kalau apa namanya takutnya kalau itu sudah seperti membela orang kafir seperti itu. Mungkin apa namanya supaya kehati-hatian mungkin ada teman-teman yang mungkin kami bisa coba beri peringatan pengingat supaya jangan berlebihan dalam membela Iran apalagi membela Syiah. Nah, Mungkin demikian pertanyaan dari kami. Jazakallah khairan atas penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sejumlah orang karena eh, peristiwa ini itu menjadi sebuah fitnah, ya, menjadi sebuah fitnah. Bahkan konten-konten yang dimunculkan oleh sejumlah orang yang secara tampilan seperti seorang aktivis pun banyak yang ngaco, yang nyeleneh. Ya, mereka gambarkan di satu sisi bagaimana hebatnya Iran di dalam berperang melawan Yahudi ini, dan di sisi lain kemudian dia memunculkan konten apa yang dilakukan oleh pemerintahan negara-negara Arab atau Islam secara umum yang nggak ngapa-ngapain. Padahal dua-duanya dalam hal ini
tidak ada satupun dari mereka, ya kalau misalnya kita melihat secara menghukumi secara zahir, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Iran itu bukanlah bentuk pembelaan terhadap saudara kita di Gaza. Karena sudah berapa lama Gaza dibombardir dan sudah berapa banyak korban yang berjatuhan, baru kemudian mereka reaksi sekarang. Reaksi ini terjadi ketika mereka mendapatkan serangan dari Yahudi Israel. Ya, itu yang perlu dipahami, bahwa mereka melakukan peperangan sebagaimana peperangan di masa masa sebelumnya, ya, antara apa namanya, contoh di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang perang antara Persia dan Romawi, ya, ketika Allah menyebutkan di surat Ar-Rum, ya ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Allah menyebutkan peperangan antara Romawi dan Persia, yang dua negara besar yang seperti itu. Ketika terjadi peperangan, maka itu menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan, menjadi gosip di antara manusia. Ya, kemudian mereka mulai berkomentar dan lain sebagainya. Kemudian sebagian orang merasa lebih pro ini ketimbang yang itu. Ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi terjadi di setiap waktu, di setiap zaman. Ya, termasuk juga di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagian orang-orang musyrikin lebih pro kepada orang-orang Persia, sebagian kaum muslimin lebih pro kepada orang-orang Romawi pada saat itu. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar dan manusiawi di mata sebagian orang. Namun ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka melihat dengan kacamata yang jernih, dengan pikiran yang bersih, dia melihat bahwa peperangan ini bukan untuk membela Palestina, bukan untuk membela Gaza. Karena Gaza sudah dibombardir, sudah habis-habisan, sudah sekian lama. Dan kemudian Iran baru bergerak sekarang dengan segala kekuatan yang sangat kuat seperti itu. Ya, ini malah menunjukkan aib. Ya, kalian dari kemarin-kemarin kemana? Dan apakah itu akan lebih bernilai hanya karena pesawat-pesawat kalian ditembaki oleh Yahudi? Dan itu lebih berharga ketimbang nyawa-nyawa saudara kita di Gaza? Itu yang kita lihat. Bahwa ternyata mereka bergerak di saat mereka dibom pesawat-pesawat mereka oleh Yahudi Israel. Di saat itulah baru mereka kemudian bergerak. Ternyata pesawat-pesawat mereka lebih bernilai daripada nyawa-nyawa kaum muslimin. Nyawa-nyawa saudara kita di Gaza, di Palestina. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi, kemudian menjadikan ini sebagai bahwa mereka ini berjuang atas nama agama, atas nama Islam, atas nama ini. Padahal mereka sendiri di dalam syiar-syiar mereka, di dalam propaganda-propaganda mereka, mereka menyebut misi-misinya pun sebagai sambutan untuk membela Hussein, untuk menyeru Hussein, untuk mendukung Hussein, ya, untuk Ali bin Abu Thalib dan seterusnya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sangat terang di dalam klaim-klaim dan propaganda mereka. Ya, dan ini banyak tidak dibaca, tidak dilihat oleh orang-orang yang mereka melihat hanya dari kulitnya saja, tapi mereka tidak melihat kepada intinya. Peperangan Yahudi Israel ini dengan Iran itu menjadi penting bagi kita karena di satu sisi Yahudi ini berbuat jahat terhadap saudara-saudara kita. Kalau tidak ada konteks ini, maka kaum muslimin tidak perlu atau tidak ada kepentingannya terkait dengan hal tersebut. Ya, sebagaimana kita tidak terlalu menggubris peperangan antara Ukraina dan Rusia karena nggak ada singgungannya dengan kita di saat peperangan yang sama. Namun ketika Anda bersinggungan dengan saudara-saudara kita atau negeri sebagian kaum muslimin, nah di saat itulah menjadi sangat penting bagi kita untuk ikut berkomentar akan hal ini. Nah, mereka-mereka yang kemudian ikut serta di dalam membela Iran, di dalam hal ini ikhwatal iman tidak lepas dari dua kondisi. Yang pertama adalah, ya, apalagi sampai menyatakan pembelaannya terhadap Syiah. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang dia ini awam, orang-orang jahil. Dia memang tidak tahu Syiah, tidak tahu ajarannya, tidak mengerti sama sekali tentang apa yang menjadi ajaran mereka. Mereka menganggap umat Islam di luar mereka itu kafir. Mereka beranggapan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah itu kafir. Mereka beranggapan yang menjadikan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, ini sebagai orang-orang sebagai kekasih-kekasih Allah, sebagai orang-orang dekat Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa orang-orang itu adalah khalifah-khalifahnya Rasulullah SAW, mereka beranggapan orang yang berkeyakinan seperti itu kafir, ya, mengkafirkan kita semuanya. Maka kejahatan kaum Syiah Rafidah, darah mereka masih, tangan-tangan mereka, senjata-senjata mereka masih berlumuran darahnya Ahlus Sunnah yang mereka bunuhi di Suriah. Itu
Bashar Assad berdiri dan tegak di atas kekuasaannya sejak zaman ayahnya Hafiz Assad itu dengan support dari pemerintah, dari orang-orang Syiah, dari orang-orang Syiah ini tadi yang mendukung mereka dengan persenjataan dan tentara mereka untuk menghadapi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, namun dalam konteks ini saat ini kezaliman mereka lebih kecil dibandingkan kezalimannya Yahudi Israel saat ini. Maka kita melihat bahwa ini memang adalah dua orang bersaudara yang sedang berseteru satu dengan yang lainnya, yang saling berperang satu dengan yang lainnya, yang pada hakikatnya adalah mereka secara keyakinan dan akidah mereka sama. Bahkan eh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam salah satu kitabnya Al-Ghunyah, beliau menyebutkan di dalam salah satu bab kitab itu tentang musyabahatul Yahud, musyabahatul Rafidah bil Yahud, keserupaan Rafidah, Syiah Rafidah dengan orang-orang Yahudi. Di sini anak sempat terpikir mungkin ini perlu konten ini perlu anak terjemahkan ya supaya menjadi inspirasi bagi sebagian mereka bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani, tokoh yang sangat mereka segani, menyatakan bahwa Syiah Rafidah itu serupa dengan Yahudi dalam sejumlah aspek. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan Ustaz Dona Ali atas pertanyaan dari Akhi Tarmizi Al-Asih. Selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand dari Ibu Idar Islami di Perancis. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya agak di luar tema. Sewaktu seorang teman kehilangan ibunya, dia mengadakan yasinan, kemudian dia membagikan buku-buku yasinan kepada peserta. Dan di dalam buku itu saya menemukan banyak hal-hal yang belum pernah saya dengar begitu. Misalnya keutamaan ayat 5, ayat 7 dan ayat 15, apakah itu ada hadis yang sahih mengenai keutamaan-keutamaan itu, Ustaz? Terima kasih. Apa yang dimaksud ayat 5, 7, 15 itu? Ayat apa maksudnya? Ya, ada beberapa ayat yang diambilnya dari Al-Quran. Misalnya keutamaan dari ayat 7 itu, barang siapa mengamalkan baca ayat 7 pagi petang, maka ia akan merasa aman sentosa dari segala kebinasaan. Dan banyak keutamaan-keutamaan lain dari setiap-setiapnya itu. Setiap ayat 7, kalau membaca ayat 5, kalau membaca ayat 7, atau ayat 15 gitu. Saya tidak begitu kenal, tapi memang ayat-ayatnya diambil dari Al-Quran. Quran ya. Cuma ini bagaimana itu, Ustaz? Nah. Jadi di antara amalan bid'ah adalah mengkhususkan sejumlah bacaan yang baik itu bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah atau yang lainnya dan dijadikan sebagai sebuah amalan rutin ya, dan dijadikan sebagai sebuah amalan rutin diulang-ulang sekian kali dengan keyakinan-keyakinan bahwa apa yang dibaca itu memiliki keutamaan spesifik dan tertentu yang mereka yakini seperti itu, padahal apa yang mereka yakini tidak bersumber dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Sama sekali Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya. Ini termasuk amalan bid'ah, mengkhususkan suatu ayat Al-Quran, bacaan dari ayat Quran atau hadis Nabi SAW, mengulangnya sekian kali dengan keyakinan-keyakinan seperti ini, itu termasuk dari amalan-amalan bid'ah yang memang tidak ada ajaran dan contoh dari Nabi SAW. Allah al-Bisawab. Terima kasih, Ustaz. Jadi tidak perlu diamalkan ya, Ustaz ya? Iya, benar. Nah. Terima kasih, jazakallah khair. Wa jazakillahi khair, barakallahu. Baik, selanjutnya kami persilahkan kembali untuk Akhi Tarmizi yang sudah raise hand kembali. Baik, alhamdulillah, terima kasih Kang Zai. Nah ini kebetulan ada pertanyaan dari istri saya ini Pak Ustadz Kang Zai, mohon untuk diberi kesempatan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz,
Mohon izin saya bertanya mengenai Syiah. Iya. Belakangan ini di negeri kita ini kayaknya sudah terang-terangan mengaku dirinya Syiah seperti Habib apa gitu saya lupa namanya gitu. Itu dulu seingat saya tidak diperbolehkan di negara kita orang-orang yang menganut Syiah. Tetapi sekarang mereka sudah berani menyatakan dirinya sebagai Syiah secara terang-terangan. Itu bagaimana hukumnya? Apakah pemerintah atau pemuka-pemuka agama itu tidak bisa mengambil sikap atau bagaimana begitu Pak Ustadz? Demikian jazakallahu khairan. Kasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya inilah ketika pemerintahan kita itu adalah pemerintahan yang bersifat demokrasi, ya. Karena sifatnya yang demokrasi ini tadi, maka dia harus mengakomodir semua suara rakyat. Sehingga suara-suara yang menyimpang sekalipun harus diakomodir sebagai tuntutan demokrasi, ya. Dan kemudian ini kalau bicara dalam konteks negara, tapi dalam konteks agama, alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia sendiri telah membuat sudah cukup lama sebuah edaran dan bahkan dalam buku yang menjelaskan secara mendetail tentang kedudukan kaum Syiah ini di mata Islam dan di mata kaum Muslimin. Ya, dijelaskan oleh dalam sebuah buku bahkan ya, buku edaran Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan tentang Syiah seperti apa itu mereka dan bagaimana keyakinan mereka dan penyimpangan mereka dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia sudah cukup lama. Ya, sudah sekian tahun yang lalu mereka melakukan hal itu. Namun memang kita juga mengetahui bahwa fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia itu fatwa yang tidak mengikat. Ya, fatwanya tidak mengikat, tidak menjadi sebuah hukuman yang mengandung konsekuensi bagi mereka-mereka yang menyimpang atau menyelisihinya. Sehingga kita tahu di negeri kita ada DSN, Dewan Syariah Nasional, yang mengatur tentang sejumlah aturan terkait dengan misalnya contohnya riba, ya, dan itu juga di bawah MUI. Tapi bukan berarti kemudian bank-bank konven menjadi dilarang di negeri kita. Dua-duanya tetap berjalan. Itu tuntutan karena negeri kita yang berasaskan demokrasi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Em, untuk selanjutnya barangkali ada yang ingin pertanyaan dari jamaah di Amerika dan Kanada melalui Amr. Kami persilakan barangkali Amr. Jazakumullahu khairan, Kang Zai. Tidak ada untuk malam ini. Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Allah. Tumben tidak ada. Sebenarnya ada, cuma tidak terkait dengan materi dan waktunya cukup larut. Jadi mungkin di kesempatan yang Iya, akan datang. Karena tidak darurat juga. Jazakumullahu khairan, Kang tidak Zai. baru juga. Dan Baik, Ustadz, baik, jazakumullahu khairan. baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Amr dan juga jamaah di Amerika dan Kanada. Baik, untuk selanjutnya sebelum ditutup barangkali Ustaz ingin menyampaikan statement terakhir di kajian pada malam hari ini sekaligus juga untuk tema kajian pekan depan Ustaz ya. Nah, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi sempat dari sejumlah riwayat yang kita bahas terkait dengan orang-orang munafik bahwa mereka ini melakukan sejumlah manuver dan itu mereka lakukan ya kalau di masa Nabi SAW mereka di pinggiran ya mereka itu tidak ada di apa namanya mereka tidak memiliki posisi ketika mereka duduk di satu posisi tertentu akan dicopot segera oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang telah kita bahas sebagai salah satu tokoh dari Bani Salimah yang dia pemimpin mereka dicopot oleh Nabi SAW diganti dengan yang lainnya. Namun masalahnya kita melihat di zaman kita orang-orang munafik memiliki posisi dan kedudukan dan jabatan. Ya, mereka bisa jadi salah satu komisaris BUMN, mereka bisa menjadi salah satu dari anggota dewan,
mereka bisa menjadi salah satu ketua ormas besar dari ormas Islam, dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga tidak sedikit para ulama mengatakan bahwa orang munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih baik daripada orang munafik di zaman kita. Ya, kalau orang-orang munafik di zaman Nabi SAW ketika ketangkap, ya, statement nyeleneh mereka itu ketangkap, mereka masih ada upaya untuk minta maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Allah merespon minta maafnya mereka itu tidak perlu minta maaf karena kalian telah kufur dengan keimanan kalian. Adapun orang munafik di zaman kita boro-boro minta maaf, ya, mereka akan akhadzatul izzatu bil itsm. Mereka malah makin bangga dengan dosa yang mereka lakukan. Ini saya, memang kalian siapa? Kalian mau apa? Mereka semakin bangga dengan kekufuran-kekufuran yang mereka sampaikan. Ini yang jika kita ingin melihat, bahkan beberapa tahun yang lalu Anda pernah menyampaikan tentang kajian tentang tema ini, tapi memang cukup lama karena ketika kita mencoba untuk mengeksplor ayat-ayat dan ciri-ciri orang-orang munafik di dalam Al-Quranul Karim ini cukup luas, cukup banyak, cukup besar, dan sayangnya, sedihnya kalau sampai apa namanya kita mengkaji ulang hal-hal tersebut, ya silahkan antum yang misalnya memiliki kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim di jilid yang pertama, di akhir-akhir jilid yang pertama, Imam Ibnu Qayyim membahas tentang sifat-sifat dan karakter orang munafik. Dan itu, wah, itu kalau kita mengkajinya, itu salah satu contoh saja, salah satu literatur yang membahas tentang sifat dan ciri mereka cukup mendalam. Kita akan melihat banyak keserupaan dari sejumlah, ya, apa yang sering kita lihat, kita dengar di media yang kita simak sehari-hari. Allahul Musta'an. Dan insya Allah tema kita pada kesempatan pekan depan insya Allah membahas tentang pembangunan Masjid Dirar. Ya, pembangunan Masjid Dirar. Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Jadi antum melihat bagaimana orang munafik ini melakukan sejumlah effort yang luar biasa. Mereka ikut di dalam jihad, mereka ikut di dalam umrah, mereka ikut di dalam kegiatan-kegiatan, bahkan mereka mengeluarkan sejumlah materi dan harta untuk membangun masjid. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustazuna alias Samba Wazir Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini, sekaligus juga telah membahas dari Sakit Pak. pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan dari jamaah kita pada malam hari ini. Atas nama Kru Bumi Mengaji dan juga jamaah mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Ustazuna alias Samba Wazir Hafizullah Ta'ala di tengah kesibukannya yang luar biasa masih menyempatkan untuk mendedikasikan ilmu, berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar itu semua sebagai pahala jariah kepada Ustaz dan juga keluarga. Dan juga saya haturkan terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Jamaah setia Bumiku Mengaji. Barakallahu fikum. Demikian atas nama kru Bumiku Mengaji yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan selama memandu kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain bersama kajian-kajian yang lain juga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan, keistiqomahan kepada kita semua untuk bertolabul ilmi, istiqomah di jalur Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih ini, dan istiqomah untuk menyampaikan atas apa yang kita dapati ilmu kita pada malam hari ini. Demikian. Barakallahu fikum. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.